Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata. Ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh sekalipun, sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Oh, janji-Mu kan tetap sampai ku dapat mahkota kehidupan.
dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Ku ada sampai hari ini karena kasih setiamu, oh Tuhan. Ku ada sampai hari ini karena berkat-Mu melimpah
Tuhan, ku percaya Engkau Tuhan sanggup ku percaya Engkau Tuhan selalu sertaku. Engkau Tuhan selalu sertaku. Engkau Tuhan selalu sertaku. Kasih-Mu yang selalu sertaku, kasih-Mu melimpah Tuhan, kasih-Mu segalanya. Tuhan, Kaulah hidup kami. Padamu Yesus memuaskan lebih lagi setiap hari ku rindu Kau lebih lagi. Yesusku, hatiku haus, hatiku haus padamu. Yesus, Yesusku, lebih lagi, lebih lagi, Yesusku. Makasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini dapat bersekutu dengan Engkau. Terima kasih. Persilahkan Engkau kembali menyatakan dirimu bagi kami. Haleluya. Jadi semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Selamat hari kenaikan. Ada yang mau cerita? Boleh. Diberikan kesempatan.
Yang di studio juga boleh. Haleluya. Kedengaran kah? Salam saudara. Di sini rame. Di sini rame terus, saudara. Di rumah Tuhan nggak pernah sepi. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama sampai hari ini gitu ya. Semua kesetiaan kita, ketulusan kita, kemurnian kita, kesungguh-sungguhan kita itu semuanya diuji oleh waktu ya. Jadi kita percaya apa yang kita lakukan kalau kita bisa sampai hari ini itu suatu anugerah gitu. Karena saya ingat gitu ya, kalau dulu setiap habis KKR gitu, hilang gambarnya. Setiap habis KKR gitu ya, kita semangat gitu kan, habis diurapi pengurapan apa gitu, udah nggak usah perbaiki. Kita semangatnya 1 minggu, paling lama 2 minggu gitu ya. Kalau udah bertahan udah sampai 1 bulan gitu, itu udah luar biasa gitu ya. Tapi bagaimana kita sampai hari ini dibawa sama Tuhan ya. Tuhan sendiri yang memberi bagi kita kerinduan, kelaparan akan Dia itu terus diberikan setiap hari gitu ya. Saya percaya kalau kita nggak haus, kita nggak rindu akan Tuhan, nggak bakalan kita bisa bangun gitu ya. Tapi Tuhan sendiri yang memberikan itu bagi kita gitu. Kalau dulu waktu habis diurapi itu kayaknya penuh gitu kan. Nggak tahu kita yang penuh itu apa gitu. Tapi kan karena kadang merasakan itu kadang karena latah gitu ya. Habis terima pengurapan gini-gini gitu. Ada yang tumbang, ada yang apa gitu-gitu kan. Tapi kalau boleh kita rasakan hari-hari ini, kita boleh melewati sampai 1 tahun lebih setiap hari boleh bersama-sama, itu sesuatu yang baru gitu, yang boleh kita rasakan setiap hari. Bahkan ketika kita di mana saja gitu ya, entah kita naik motor, naik mobil, entah di angkot, entah di mana aja, kayaknya hati itu terus mengalir gitu ya, perkataan-perkataan yang selama ini kita boleh makan setiap hari gitu. Entah lewat mungkin cuma gitu-gitu. Itu pasti itu terus kayak terngiang gitu ya, apa yang kita dengar itu ya. Itu membuat hidup kita terus semangat gitu. Kayak kami lah, perjalanan ngantar anak itu jauh sekali gitu kan. Jadi dalam yang perjalanan yang panjang itu ya pasti kita ngomong gitu ya, ngobrol sama Tuhan, ngomong gitu. Baru keluar apa perkataan-perkataan, kita mengucapkan perkataan itu di jalan gitu ya. Di pokoknya setiap jumpa sama orang itu kita boleh merasakan bagaimana orang itu boleh merasakan Tuhan gitu ya. Saya berapa kali berjumpa sama bapak-bapak, sama ibu-ibu gitu. Entah di pasar, entah di jalan, entah di lampu merah gitu. Saya percaya mereka mau kayak senyum sama kita, menyapa kita, bahkan di lampu merah pun ada yang, kalau lampu merahnya lama, ada yang ngobrol sama kita sampai lama gitu. Itu kan karena mereka boleh merasakan, ketika melihat kita, orang boleh merasakan Tuhan gitu ya.
ketika orang melihat muka kita, mungkin sekalipun kita pakai helm, pakai masker gitu, itu tidak bisa menutupi kasihnya Tuhan bagi semua orang gitu ya. Bahkan ketika jumpa sama ibu-ibu gitu ya, ketika ibu-ibu di pasar kayak aduh semua mahal, semua ini udah naik Bu, semua ini udah, kita nggak kenal pun ibu-ibu itu pasti ngajak ngomong kita gitu, kalau kita ada di sampingnya gitu ya. Di situ kita boleh dengan perkataan kita menguatkan orang yang ada di sekeliling kita gitu. Jadi waktu seperti itu gitu ya, jumpa di pasar gitu kan, waktu ngobrol itu kadang sampai kayak tangan kita itu sampai kayak mau ditarik, janganlah pergi gitu kan, penjualnya gitu. Bahkan ada orang yang pembeli lainnya itu kayaknya nggak dihiraukan gitu. Itu saya melihat berapa kali seperti itu ya. Karena belakangan ini nggak tahu kenapa saya itu, biasanya langganan saya itu orang Jawa gitu, orang Jawa yang sering saya beli kayak gitu. Tapi belakangan ini saya kayak dibawa itu belanja di tempat orang-orang orang Padang gitu ya. Kenapa ya kok tumben gitu? Saya pun kenapa kok bisa kayak gitu ya Tuhan gitu. Entah beli entah beli lauk, entah beli apa aja gitu. Kayaknya diarahkan ke tempat saudara-saudara kita gitu kan, orang Padang gitu. Tapi waktu mereka ngajak ngobrol sama kita gitu, kita boleh merasakan bagaimana benar-benar Tuhan itu nyata datang di tengah-tengah kita, itu bukan hanya untuk kalangan sendiri gitu ya. Kan kadang selama ini kan untuk kalangan sendiri gitu. Jadi seolah-olah manusianya ini yang membatasi kedatangan Tuhan untuk semua orang, karena kita sendiri yang sudah membuat ini hanya untuk kalangan sendiri gitu kan. Dengan perkataan kita, dengan apa yang kita buat itu menghalang-halangi Tuhan bekerja gitu. Tapi hari-hari ini kita boleh melihat bagaimana Tuhan tidak bisa dihalangi oleh apapun gitu ya. Waktu Tuhan datang gitu, Tuhan nggak perlu permisi sama siapapun. Dia datang dengan sendirinya, dengan caranya sendiri kepada semua orang, seperti yang kita pelajari selama ini. Tuhan datang kepada semua ciptaannya gitu, semua yang dia ciptakan, sebab kerinduan Tuhan itu supaya semua yang dia ciptakan itu diselamatkan, itu kerinduannya gitu. Jadi kita boleh melihat bagaimana orang yang mungkin mereka belum menerima kedatangan Tuhan yang pertama gitu ya, tapi bagaimana dengan ketulusan hati mereka, dengan kemurnian hati mereka boleh merasakan Tuhan gitu hari-hari ini. Dan saya percaya kegerakan ini akan terus bekerja gitu ya, terus dari hari ke hari itu akan terus Tuhan nyatakan gitu di antara ciptaannya gitu. Kemarin saudara saya ada ngobrol sama ibu-ibu gitu ya, nanya gitu. Seperti yang suami saya ceritakan gitu kan. Nanya kok jauh kali belanja gitu. Awalnya saya cuma gini, Uni, saya minta plastik satu lagi ya, karena rumah saya jauh, takutnya di jalan gitu kan. Emang tinggal di mana gitu? Oh, saya tinggal di Batu Haji. Oh, jauh sekali. Kenapa belanjanya sampai ke sini gitu? Oh, saya habis ngantar anak saya. Emang anaknya sekolah di mana? Di SMA 3 gitu. Waktu saya bilang gitu, Uni itu kayak, wah, bisa gitu kan. Anaknya pintar sekali ya, Bu, gitu. Ya puji Tuhan, dia bisa masuk ke situ, saya bilang gitu. Itu jalur prestasi ya? Iya, saya bilang gitu. Oh, dulu kami tinggal di sini ya, Uni, di dekat Simpang Karas itu, saya bilang gitu kan. Oh iya, terus anak saya itu, Bu, dia nggak mau sekolah di mana-mana, katanya dia pokoknya harus ke situ katanya. Jadi
kayak mana lah caranya, nanya-nanya terus gitu ya. Ya saya bilangi, pasti mahal sekali lah sekolah di situ Bu. Gitu. Enggak, saya bilang gitu kan. Waktu saya bilang gitu kayaknya dia nggak mungkin gitu, nggak mahal, itu kan sekolah favorit gitu kan. Enggak, saya bilang gitu. Terus kemarin saya belanja lagi di situ gitu kan. Masih lagi ingat lagi gitu, waktu saya ke situ saya pikir nggak ingat saya gitu kan. Nanti kalau sudah pendaftaran tolong kasih tahu saya ya Bu, katanya. Info-info sama saya ya Bu gitu kan. saya pikiran saya itu macam mana Uni ini info-info orang, kita nggak punya telepon, nggak punya apa gitu. Maksudnya kan bayangannya kalau belanja ke situ harus kasih tahu gitu kan. Tapi bagaimana orang seperti itu, saudara, saya merasakan bagaimana orang yang nggak kenal sama kita pun, orang yang ya mungkin baru sekali, 2 kali jumpa sama kita, ketika mereka merasakan Tuhan itu, mereka langsung kayak percaya gitu loh sama kita. Mereka kayak, aku percaya gitu, nggak ada, maksudnya nggak ada keraguan, nggak ada, ibu ini bohong kali, nggak ada pikiran seperti itu. Karena mereka boleh merasakan Tuhan gitu. Dengan apa yang kita alami gitu ya, bagaimana anak-anak kita gitu, yang kita rasakan, mungkin bayangan kita anak-anak kita harus berubah 180 derajat, itu pikiran saya gitu kan. Harus Brian ini harus nurut, harus ini, kalau dibilangin, kalau disuruh harus ya mami gitu kan, pikiran saya harus seperti itu gitu. Tapi yang saya alami itu nggak seperti itu gitu. Tapi disitulah saya boleh merasakan bagaimana kadang saya kayak geram gitu ya, nggak kayak, memang geram gitu. Kadang geram, kadang sampai kayak mau saya pukul gitu. Tapi di situ waktu kayak gitu saya langsung tarik nafas panjang gitu. Aduh, harus lewat dari sini gitu, itu pikiran saya gitu ya. Kadang di motor itu dia berulah, dia badannya kan gemuk, jadi kalau dia sekali gerak itu motor kayak goyang gitu. Kami sama-sama gemuk naik motor sama si Brian, dia sering berulah gitu, yang tangannya kemana, yang gerak-gerak gitu badannya, kadang pukul-pukul helm saya gitu kan, itu membuat kayak jengkel gitu ya. Terus kalau udah mau masuk SMP, kalau minta sesuatu, kalau nggak dibeli itu nanti ngomong terus sepanjang jalan gitu. Tapi di situ saya boleh merasakan gimana sebentar lagi aku nggak dibikin anakku seperti ini gitu kan. Kadang waktu kita mau peluk, kadang saya peluk, saya timpakan kaki saya di badannya gitu kan. Jangan gini mami, berat kali kaki mami gitu kan. Jadi dulu kadang dia sukanya digituin gitu. Kadang waktu dia seperti itu saya sedih gitu, saya nggak kayak dulu lagi anakku ini gitu kan. Biasanya kan dia usel gitu kan. Mungkin karena udah mau lajang itu jadi kayak malu atau gimana gitu. Tapi kalau cium, kalau apa gitu biasa aja gitu. Cuman biasanya dikeloni, dia apa gitu, diam aja. Sekarang udah berat kali mami ini tangannya, berat kali mami ini kakinya gitu kan. Jadi kita percaya dari hari ke hari anak-anak kita pun mengalami Tuhan gitu ya. Sekalipun mungkin secara nyatanya itu di depan mata kita kayaknya belum berubah gitu. Tapi saya percaya dari hari ke hari seperti yang dibilang Esther lah. Udah sabar aja mama, pasti kami nanti berubah gitu. Kita mama-mama harus lebih sabar lagi. Jadi kita percaya dengan apa yang terjadi itu, kita boleh melihat bahwa benar-benar Tuhan itu datang juga atas hidup anak-anak kita gitu ya. Kemarin waktu dengar si Esther nggak les lagi gitu katanya. Kenapa nggak les lagi gitu? Katanya gara-gara nggak diapain itu, jadi nggak boleh les sama gurunya gitu. Kadang kan seperti itu membuat secara kita orang tua gitu, kalau digitukan aja mungkin kayak
bisa ya teachernya ini kayak gini gitu kan. Kadang muncul kayak gimana ya pikiran teachernya ini kayak gitu kan. Tapi anak-anak slow aja gitu kan. Biasa aja dia menghadapinya, biasa aja gitu. Saya percaya itu karena Tuhan itu sudah dirasakan oleh anak-anak kita gitu ya, Saudara. Jadi dengan apa yang kita dapatkan hari-hari ini, saya percaya gitu, karena berkali-kali itu terus apa namanya, Tuhan memilih setiap kita itu apa, Tuhan sendiri yang memisahkan, Tuhan sendiri yang menyempurnakan hidup kita. Seolah-olah waktu kita baca apa namanya kayak pemisahan, kita baca apa namanya kayak apa namanya itu dipisahkan terus kayak ditinggalkan sama Tuhan, diapain? Disingkirkan gitu. Waktu kita baca itu hati kita itu kayak janganlah Tuhan gitu ya. Kadang manusia kita itu muncul janganlah Tuhan gitu. Tapi kalau Tuhan sendiri yang bekerja hari-hari ini, karena bukan manusia lagi, kerajaannya dibentuk hari-hari ini bukan kekuatan manusia, bukan kehebatan manusia, tetapi Tuhan sendiri, hikmatnya Allah sendiri yang membentuk kerajaannya itu yang Tuhan sendiri yang memisahkan, Tuhan sendiri yang menyingkirkan gitu. Kita nggak bisa campur tangan di situ gitu ya. Kita nggak bisa sama sekali campur tangan seperti dulu gitu. Kita mau menolong Tuhan gitu. Hari-hari ini nggak bisa lagi gitu. Tapi waktu kita baca itu sedih gitu ya. Itu sangat sedih gitu. Itu yang saya rasakan. Tapi kita nggak bisa melawan Tuhan gitu ya. Nggak bisa membantu Tuhan. Cuman Tuhan mau lihat bagaimana, kan berulang kali yang kita baca itu orang yang tulus murni mau duduk di kakiku, aku akan memberkatinya, aku akan memakainya, aku akan melindunginya. Tapi Tuhan terus bilang, makanya kamu terus duduk di kakiku, terus ini gitu ya. Bukan berarti kita harus duduk terus, berdoa terus, ini gitu. Tapi dalam perjalanan hidup kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semuanya ketika kita mengerjakannya, kita memandang kepada Tuhan gitu ya. Saya percaya dengan apa yang kita dengar, apa yang boleh apa namanya terjadi hari-hari ini, itu membuat mata kita boleh semakin terbuka gitu melihat pekerjaannya Tuhan gitu ya. Yang kemarin, lagu yang kemarin itu Saudara, refnya itu udah lama sekali gitu ya. Saya kalau dapat lagu itu apa refnya dulu gitu sampai lama gitu baru muncul gitu apanya baiknya gitu kan. Jadi waktu apa namanya udah gitu terus diganti-ganti terus gitu kan. Kemarin waktu yang akhirnya jadi lagunya itu waktu saya nyangkul gitu, saya nyangkul di belakang gitu ya. Waktu saya nyangkul itu keringatan semua, saya duduk gitu. Baru tiba-tiba muncul gitu. Oh, kayak gitu ya Tuhan gitu. Jadi dalam setiap kehidupan kita, Tuhan bisa berbicara lewat apapun gitu ya. Seperti kemarin yang bilang Ibu Rahel lewat tetangga kita, lewat saudara kita, lewat siapa saja, bahkan lewat tumbuhan, lewat binatang gitu. Tapi kita percaya pergerakan Tuhan itu akan terus semakin besar gitu ya, semakin nyata gitu, kedatangan Tuhan itu akan semakin nyata. Bahkan kemarin waktu saya di belakang saya nyangkul itu saya kayak apa namanya
dapat apa kayak yang ketika Tuhan datang gitu. Ketika Tuhan datang, kata-katanya itu muncul gitu saja gitu kan. Habis itu saya nyanyikan di kebun itu waktu saya nyangkul itu. Pas saya masuk ke dalam, saya ingat lagi, kok bisa lupa aku, saya bilang gitu. Jadi, tapi ketika kita bilang sama Tuhan gitu ya, apa yang tadi ya Tuhan yang ini gitu, itu teringat lagi gitu ya. Jadi setiap dalam perjalanan kita sepanjang hari itu, apapun yang kita kerjakan secapek apapun gitu, ketika kita mengingat perkataan Tuhan itu membuat kita kuat, membuat kita semangat, membuat kita terus memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan gitu ya. Sebagaimana kita awal-awal dulu gitu kan, kita cepat pagi-pagi gitu, bagaimana apa namanya kita serius gitu menginginkan Tuhan gitu. Biar hari-hari ini terus dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, apapun yang kita alami, apapun yang kita lewati, biar kita terus semakin semangat mengikuti pekerjaannya Tuhan, memandang Tuhan sedang bekerja hari-hari ini. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, saudara, dengan cerita seperti itu, dengan membuat lagu, gitu ya. Di situ sebetulnya kita sedang melihat Tuhan. Oke, saya baca satu alinea dulu ya. Sebentar, saya share ya. Tuhan yang Maha Kuasa atas kebenaran, bab 47 ya. Tuhan yang Maha Kuasa atas kebenaran, yang Maha Kuasa. Di dalam-Mu sama sekali tidak ada tersembunyi. Setiap misteri dari zaman purbakala hingga kekekalan yang tidak pernah disingkapkan oleh manusia dinyatakan dan semua jelas di dalam-Mu. Mu-nya besar ya. Kami tidak perlu lagi mencari dan meraba-raba. Karena sekarang ini pribadi-Mu dinyatakan secara terbuka kepada kami. Engkau adalah misteri yang telah dinyatakan. Engkau adalah Tuhan yang nyata itu sendiri. Karena sekarang ini Engkau telah datang berhadapan muka dengan kami. Dan ketika kami melihat pribadi-Mu, kami melihat setiap misteri dunia rohani. Sungguh, inilah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Perhatikan perkataan berikutnya. Engkau berada di antara kami sekarang ini, bahkan di dalam kami. Sangat dekat dengan kami. Tak terlukiskan. Sungguh tak tertandingi misteri di dalamnya. Oke. Inilah yang sedang kita alami. Jadi kita nggak meraba-raba dalam kegelapan lagi. Tahukah saudara? Kemarin itu saudara, itu saya dari yang saya bilang abang saya itu ya, yang anaknya bapak tua saya lah gitu ya, kan baru meninggal kemarin. Umurnya sudah 70 tahun ya. Nah, jadi ketika ke sana ada abang saya juga di situ, bukan yang pendeta ya, yang di Tiban itu, yang paling besar lah itu ya. Nah, itu ada di sana gitu ya. Jadi kami ngopi ya sama Pak Yabes gitu ya. Nah, pastilah bicara-bicara tentang
kematian ya, karena eh, di antara kami itu banyak yang mati muda gitu. Abang saya sendiri saya tanya di situ meninggalnya umur 49, yang di eh, ada adiknya abang ini juga meninggal di Medan itu umur 47. Abang saya yang satu lagi yang kandung itu satu lagi meninggal sepertinya di bawah 47 gitu. Tiga ya. Terus satu lagi abang saya yang dari ini meninggal itu juga masih itu 51 gitu. Jadi praktis kan sudah satu-satu meninggal ya. Ini itu saya kan. Kalau ini itu dari abang saya ini berarti yang meninggal itu sudah ada 4 gitu. Ya, dari keluarga saya itu 3 gitu. Dengan usia yang ya segitulah umurnya gitu. Ada lagi eh, abang ipar saya gitu, dari ini juga meninggal juga usia muda juga. Jadi ketika ngobrol-ngobrol gitu ya, saya tanya abang saya ini yang kami ngopi ini ya, umur abang sudah berapa gitu. Gitu, 66 dan 66 ya. Oke. Eh kenapa kamu tanya umur saya gitu? Dia bilang gini, kalau saya sih dia bilang, kalau saya karena kan kita cerita tentang mati-mati muda gitu ya. Saya pikir dulu bapak saya itu sudah terlalu muda meninggal gitu ya. 63 sih umurnya meninggal bapak saya. Ternyata anak-anaknya meninggal di usia jauh di bawahnya gitu. Jauh sekali ya, 47, 49 dengan 63 kan. Belum lagi Pak tua saya masih itu meninggalnya 70-an, 75 kalau nggak salah. Ya. Nah, jadi eh, ketika dia bilang aku sih umur kalau bisa hidup sih aku minta sama Tuhan itu 2 tahun lagi katanya. 2 tahun lagi aja lah, cukup lah. Kenapa minta segitu? Saya bilang. Ya supaya nggak nyusahin orang. Saya emang lihat di masa hidup, di masa akhir hidupnya itu, boleh saya bilang itu gimana ya? Eh, orang yang tidak merasakan Tuhan itu seperti kita ini, saudara, itu benar-benar kita boleh merasakan gitu betapa hampa sebetulnya. Kenapa minta mati segitu? Saya bilang gitu. Ya supaya jangan nyusahin orang. Ya jangan nyusahin orang lah kata Pak Yabes gitu. Jangan nyusahin orang lah. Ya gimana katanya? Iya. Kalau sampai diurus-urus orang sakit karena itu saya ini kan eh, sakit terakhirnya itu kan sudah harusnya dia yang duluan meninggal dari suaminya kan, ternyata suaminya duluan meninggal kemarin gitu ya. Harusnya dia yang duluan karena dia yang sakit gitu, sakit udah lama sekali sakitnya, sudah sampai dikasih apa namanya, dikasih makan gitu ya. Kalau biasanya kalau sudah dikasih makan itu dikumpulkan keturunannya gitu kan, kasih makan biasanya itu ya sudah dekat lah gitu. Lewat lumayan juga gitu, sempat sehat juga gitu. Dan dia bilang supaya jangan nyusahin orang gitu. Jangan nyusahin orang lah gitu. Ya gimana kalau sakit ya kan nyusahin orang. Ya jangan sakit lah saya bilang. Saya tahu perkataan itu nggak dimengerti gitu. Dan saya mau cerita sebetulnya gitu. Kemarin nggak sempat ya sama abangnya. Emang kalau mati itu emang sudah selesai masalah ini. Kan banyak orang nggak ngerti saudara. Kan orang juga meninggal pasrah karena semua orang katanya harus mati. Padahal Tuhan Yesus bilang kan nggak begitu.
Tuhan Yesus bilang, kalau kamu percaya, setiap orang akan mendengarkan perkataan anak Allah. Barang siapa yang percaya, yang hidup akan hidup selama-lamanya. Di dalam dia tak ada kematian. Jadi kematian yang dimaksud sebetulnya itu lebih ke arah tidak punya hidup lagi, saudara. Akan mengulangi terus gitu. Jadi arti daripada kematian yang sesungguhnya tidak ada Tuhan di dalamnya. Tidak ada hidup di dalamnya. Tidak bisa melihat Tuhan yang hidup, yang dia lihat adalah Tuhan yang mati. Jadi ketika kita disingkapkan banyak hal, saudara, seperti sekarang, coba apa yang saudara mau takutkan? Takut saudara misalnya sakit. Takut saudara misalnya nggak punya uang, nggak punya apa gitu. Kan cuman Tuhan kan hanya mengizinkan kita lewat, perjalanan kita masih panjang. Yusuf, dia mana mikir dia akan menjadi raja berikutnya. Bagaimana mungkin itu bisa digenapi? Tapi ternyata itu digenapi, saudara, dalam hidupnya gitu. Tetapi waktu dia di rumah Potifar, dia nggak ingat loh itu, nggak tahu. Yang penting dia bekerja dengan baik. Lalu dari situ bukannya malah lebih baik, malah masuk ke penjara. Nggak tanggung-tanggung, saudara, itu 13 tahun sampai 15 tahun. Itu kan waktu yang cukup lama. Dia nggak pernah mikir gimana jadi orang nomor 2, nggak mungkin lah. Dia nggak pernah mikir itu. Dan kalaupun keluar dari rumah Potifar ini atau keluar dari penjara ini, mau ngapain setelah itu kan nggak tahu juga. Coba mau ngapain dia keluar dari penjara itu? Beranikah dia berpikir kalau dia itu bisa bekerja di istana gitu? Enggak kan? Tapi kenyataannya, saudara, dia keluar dari situ. Setelah keluar, itu kan rasanya semua penderitaan itu lupa gitu. Berarti kan penderitaan yang kita alami dibandingkan dengan kekekalan kan nggak ada artinya kan. Kekekalan hidup selama-lamanya, coba bayang. Berarti kalau kita bisa hidup sekarang, kalau kita masih bisa tersenyum, bersuka cita gitu, kita bisa mendengarkan firman Tuhan sekarang, bukankah seperti ini nanti kehidupan kita? Kan sekarang kita itu kan dibawa dari pengertian. Kalau dulu, oh nanti di sorga. Kita kan nggak pernah berpikir. Di sorga itu ngapain sih? Oh, tur gitu. Melihat malaikat-malaikat. Setelah itu, melihat tahta. Terus setelah itu, kan berarti kan lebih banyak kita hidup di dalam diri kita kan sebetulnya kan. Bagaimana semua orang mengikuti Tuhan satu gitu? Kemana-mana ngikut gitu. Bisa kan dilihat oleh semua orang? Gak bisa kan? Jadi di mana dia kita lihat? Di dalam kita. Di antara kita katanya. Berarti kan di kehidupan sorga itu seperti tadi itu loh, saudara. Ketemu dengan tukang jualan gitu kan. Ngobrol tuh. Cerita tentang kehidupan kan. Share. Loh kok jauh sekali sekolahnya di sini? Iya begini. Cerita kan. Orang gak menganggap itu sorga. Tapi sekarang kan kita disingkapkan. Dia mengatakan kalau kita sudah memasukinya. Dengan satu kalimat tadi.
Dia ada di antara kita, bahkan di dalam kita. Katanya jelas nggak itu, saudara? Dulu ini, saudara, nggak begitu jelas. Dan apa yang membuktikan dia itu nyata? Itu tadi dengan lagu-lagu yang diberikan. Betapa kayanya Tuhan itu. Saya coba iseng-iseng ini, saudara yang dulu pencipta-pencipta lagu yang dulu yang ini gitu ya. Kan menciptakan lagu juga. Jadi mereka buat ini loh, saudara. Buat apa namanya? Kayak pujian penyembahan gitu. Jadi kayak dia menyembah bersama gitu. Dia buat channel YouTube-nya gitu kan. Saya dengerin lagu barunya. Sama. Cuman beda nada saja. Kata-katanya sama dengan yang dulu. Sama. Gak ada kedalaman. Gak ada sesuatu yang baru. Itulah bedanya, saudara. Dengan kita sekarang, coba. Hari demi hari, ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Pekerjaan yang nyata itu, saudara, kita rasakan setiap hari. Perubahan dalam kita, cara pandang kita, semangat kita. Itulah pekerjaan Tuhan. Kita bisa menjadi lembut, kita bisa menjadi tekun. Tadinya kita marah-marah sama anak untuk menuntut dia. Kamu harus begini, kamu harus begini. Lalu pekerjaan Tuhan kita rasakan dalam hati kita. Dia bilang sama kita, sebentar lagi mereka akan meninggalkan kamu. Bukankah kamu harus menikmati mereka sekarang? Nanti gak akan ada masanya untuk kamu menikmati mereka. Berarti, saudara, sekalipun mereka itu menjengkelkan kita, kita tidak lagi menuntut supaya mereka cepat berubah dari sikap menjengkelkan itu. Dengan apa, saudara? Dengan adanya Tuhan dalam kita. Saya setiap kali begitu, saudara, saya selalu seperti punya gambaran gini. Kamu masih 1-2 orang yang menolak kamu. Saya, semua kamu menolak, semua dirimu menolak aku. Makanya kan dia bilang kan, tak ada orang yang mengasihi aku gitu. Itu perkataan Tuhan yang jujur. Karena begini, karena kamu memang gak bisa mengasihi aku. Sudah terbukti kok. Aku kan melihat sejarah. Di hadapanku kan sejarah itu terbuka dengan terang benderang gitu. Semua kehidupan orang-orang kudus yang kamu ceritakan, yang kamu bangga-banggakan itu, yang kamu puji-puji itu, semua kan ada di hadapanku. Padahal sebetulnya akulah yang hidup di dalam mereka. Tapi kamu terlalu membangga-banggakan mereka kan? Karena itu yang kamu lihat. Ketika aku menyatakan diri dengan terbuka di hadapanku, apakah kamu benar-benar mengasihiku? Makanya dikatakan, mengasihi Tuhan yang tak kelihatan itu berbeda dengan mengasihi Tuhan yang kelihatan. Berbeda. Mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan itu, saudara, itu ambigu. Samar-samar, saudara. Karena seringnya kita mengasihi Tuhan seperti yang sudah
diajarkan kepada kita. Jadi bukan pengalaman kita. Dan bukan Tuhan itu sendiri yang aku adalah aku. Aku sebagaimana adanya aku. Sering sekali Tuhan yang selama ini kita sembah, kita ikuti, kita layani adalah Tuhan buatan kita sendiri. Karena begitu dia berbicara dengan cara yang lain atau membawa kita dalam perjalanan yang tidak kita sukai, kita menganggap itu bukan Tuhan. Kalau kita merasakan penderitaan, muka kita langsung muram. Kalau kita rasanya nggak lepas dari permasalahan kita, di pikiran kita cuma satu, kapan lepas dari permasalahan itu? Padahal saudara, kalau kita semakin mendalami hatinya Tuhan, mungkinkah kita itu menderita? Mungkinkah kita kekurangan? Manalah mungkin. Jadi dengan keadaan yang kita lihat dalam diri kita, bukan sedang menunjukkan itulah kita seluruhnya, bukan. Coba lihat Tuhan dulu. Dia benar-benar merepresentasikan Bapaknya, tapi segala sesuatu minjam. Bantal pun nggak punya. Tempat untuk meletakkan kepala itu loh nggak ada, coba. Kita. Yang Bu Rahel bilang rumah yang sangat mungil itu. Wah, itu sudah cukup luas sekali bagi Tuhan waktu itu. Masih ada 2 kamar kan, Bu? Masih ada ruang tamu kan? Kalau kami di gereja ini, seluas ini, 3 ruko, 2 lantai. Cobalah. Berapa banyak tempat untuk meletakkan kepala? Di sini nggak merasakan kekurangan seperti dulu. Saudara, kemarin baru kami tes ya, semalam tes genset gitu, sambil anak-anak latihan gitu. Saya ngobrol-ngobrol sama Pak Twin gitu. Lama juga ya kita itu kepanasan ya. Setahun lebih loh. Tapi anteng-anteng, maksudnya, hah? 13 tahun. Iya, tapi yang paling panas ini kan belakang, maksudnya kita sudah pasang AC-nya, tapi nggak bisa hidup. Kalau dulu kan memang nggak ada AC-nya gitu loh. Nah, ruang yang ini kan kita hidupkan AC-nya kan, tapi tetap panas. Sekarang kita punya AC-nya banyak, tapi nggak bisa hidup kan, setahun loh. Tapi akhirnya kan bisa hidup kan. Manalah kita bisa berpikir punya genset gitu. Tapi kok bisa ada ya? Dulu sampai digusur gitu. Ya kan? Istilahnya kayak diusir lah gitu. Kita keluar dari gereja yang pertama. Dulu waktu itu kan rasanya mau kiamat gitu. Wong rumah saya juga ini udah mau dicop juga sama bank gitu. Waktu yang bersamaan loh. Lewat kan? Coba. Saya nggak pernah terpikir loh anak-anak kita bikin lagu. Nggak pernah terpikir dari dulu. Tapi begitu anak-anak kita buat lagu dan lagunya, haleluya gitu. Bagi saya luar biasa. Tapi setelah kita memiliki lagu itu, kan tidak menjadi sesuatu yang wah kan setelah kita memilikinya kan. Apalagi sekarang. Kalau istri saya hampir setiap hari punya lagu. Coba. Dulu kita nggak berpikir punya tanah gitu ya. Maksudnya walaupun ya kita hanya ini. Cukup luas itu tanah itu saudara. Bisa nyangkul di sana. Coba saudara. Apa yang kita pikirkan semua Tuhan sediakan.
Apa yang kurang sih? Kan nggak pernah kita kekurangan. Apa yang kita inginkan dalam hati, semua Tuhan nyatakan. Tapi setelah kita menikmatinya, kan rasanya kan sama aja kan. Terus kalau kita ada masalah, muka kita kan muram lagi kan. Berarti apa saudara? Sekarang kan ketahuan kan. Berarti kan kamu nggak bisa mengasihiku kan dengan tulus kan. Kamu hanya mengasihi aku kalau semua yang kamu minta itu kenyataan kan. Berapa banyak kasus yang aku hadapi, kata Tuhan gitu. Engkau merasakan kesendirianku. Saudara, kita sedang melihat Tuhan nyata di dalam kita gitu. Dan sekarang lambat laun hati kita ini tak lagi menjadi kacau. Lambat laun hati kita ini penuh dengan damai sejahtera. Kita lagi gak takut lagi apapun yang kita hadapi. Karena apa? Tuhan yang bekerja di dalam kita. Kita gak takut kekurangan hikmat. Karena Tuhan itu di dalam kita. Tuhan itu adalah hikmat itu sendiri. Kita nggak takut sakit. Bahkan kita nggak takut mati. Karena kita nggak ada tempat persembunyian kita. Di dunia orang mati pun kita melihat Tuhan. Jadi sekarang kita bisa menguatkan orang-orang yang mau mati. Ketika itu saya di grup kami itu bilang kayak gini. Satu demi satu pulang katanya. Berarti kan dia sedang membayangkan. Itu saya ini pun sudah 60-an juga. Berarti kan dia sudah membayangkan. Suatu saat akan mati. Dan tahukah saudara? Bagaimanalah dia meninggalkan keturunannya dengan keadaan seperti itu. Kemarin aja waktu cucunya itu yang meninggal yang umur 12 tahun itu. Aduh, itu cucu panggorannya saudara. Sebutannya dia gitu. Opung ini gitu. Nama cucunya ini. Oh itu rasanya, aduh itu kami sampai berapa kali Zoom kemarin doakan itu saudara. Dan anak-anaknya yang lain satu dengan yang lain. Itu tidak akur saudara. Mereka kaya sekali. Kaya sekali saudara. Lalu kalau dia mati, melayani saudara. Tapi saudara punya ketenangan, kebahagiaan seperti kita. Itu jauh sekali saudara. Mereka hanya punya kebahagiaan dari harta mereka. Oh dulu saudara dia itu PNS saudara. Wah itu di lahan yang basah saudara. Iya, itu saya itu. Ya karena mereka dulu kuliah semua kan. Bisa kerja di situ. Rasa kaya saudara. Tapi saudara, kebahagiaan seperti yang kita miliki, aduh. Jadi begitu mereka itu di ujung kematian, untuk apa semua yang mereka cari itu? Yang mereka perjuangkan itu, untuk apa? Lalu sekarang saudara, sekarang dalam pikiran kita, Tuhan mengatakan, dia ada dalam kita. Itu makin lama makin jelas. Bahkan firman-Nya berani mengatakan, dia berinkarnasi di dalam kita. Berarti saudara, seantero tubuh kita ini,
sampai ke sel yang paling kecil, dia masukin, saudara. Berarti, saudara, kita ini sedang menuju kepada satu tingkat kesehatan. Seperti kesehatannya Allah. Kesehatannya Allah itu dia sehat karena memang dia sehat. Gak ada sakit di dalam dia. Dia bersuka cita, sukacitanya itu penuh gitu. Gak kayak kita, sukacita kita kalau kita itu hidup aman-aman saja. Dia bisa tetap bersuka cita sekalipun mungkin dunia ini hancur. Dia bisa bersuka cita. Itulah sukacitanya Allah. Bayangkan sukacita yang seperti itu ada di dalam saudara. Itulah proses penaklukannya kita. Jadi begini, kebahagiaan itu sampai nggak ada lagi yang kita inginkan. Itulah kebahagiaan. Nggak ada lagi. Jadi kita itu semua, jadi nggak ada yang mau kita capai lagi, nggak ada yang mau kita kejar lagi. Yang ada apa? Kamu tinggal dalam kerajaanku. Aku sudah memperoleh semua. Warisanku banyak untuk kalian. Kalian tidak kekurangan warisan. Kalian gak perlu lagi bersusah payah. Sudah lewat waktunya itu. Yang diinginkan orang kan kebahagiaan kan. Mereka punya segala sesuatu. Mungkin menikah, apapun, bekerja untuk pekerjaan yang terbaik. Punya rumah, punya mobil, punya... Kan untuk kebahagiaan kan. Yang harus berjuang setengah mati untuk mendapatkannya. Yang sekolah harus mati-matian belajar. Apalagi kalau udah mau ujian gitu. Begitu tamat SD, nanti SMP tingkatannya lebih sulit lagi. SMA lagi, kuliah lagi. Itu kan semua kan karena keinginan kan. Berjuang mati-matian. Supaya pintar. Supaya tidak disaingi oleh orang lain gitu. Supaya bisa sekolah di sekolah favorit. Semua kan terobsesi. Oke, diizinkan mendapatnya. Tapi saudara, seperti kesaksian banyak para peneliti yang jujur, yang pintar, justru disingkirkan. Itu saudara. Jadi kalau mereka sadar, ya untuk apa aku pintar? Untuk apa aku dulu berjuang seperti ini, mati-matian meneliti ini? Toh nggak dihargai. Toh nggak ada. Kemarin Pak Tuin itu cerita begitu dilihat semua. Cari nama itu aja. Pokoknya semua orang itu yang saya kemarin kirim itu hoax katanya. Sulit sekali menemukan namanya. Diblok semua, saudara. Semua pernyataan dia dianggap hoax. Padahal, saudara, kalau dia kan ngomong gini, kalau kalian anggap hoax, ayolah tunjukkanlah gitu. Sampai dia bilang, ini loh, saya kasih caranya ya, kamu teliti. Untuk ini, supaya jangan asal ngomong lah kalian. Saya benar-benar belajar loh, dia bilang. Jujur loh. Berarti kan gak ada gunanya dia pintar. Kira-kira begitu. Sama, saudara. Ketika saya bagaimana berusaha ingin benar-benar menjadi seorang hamba Tuhan yang jujur, yang mungkin bisa menjadi teladan, bisa panutan. Kan saya lakuin semua. Saya dulu bekerja, saya nggak ngambil apa-apa gitu kan. Sudah ngikut sekian lama, 13 tahun bersama-sama dengan saya, melihat keluar juga dari sini. Apalagi yang mereka kejar, apalagi kalau mereka bilang, mari hadirilah para pencinta kebenaran katanya. Ya ampun. Ayo para pencinta kebenaran bergabung di sini katanya. Oh Tuhan. Itu kan kira-kira seperti itu kan.
Kalau kita bisa sekarang, saudara, bersama-sama membangun kerajaannya ini dipakai oleh Tuhan, bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Setiap hari, saudara, dia menunjukkan. Jadi kalau dia itu menunjukkan dirinya seperti yang tadi diceritakan itu ya, sebetulnya dia sedang menaklukkan kita. Nyatakan, setiap hari loh, dia cerahkan kita. Supaya apa? Supaya segala keraguan, kebimbangan dalam pikiran kita itu dilenyapkan. Anggaplah kita ini seperti para penemu-penemu tadi, saudara. Para peneliti-peneliti tadi. Kita meneliti kebenaran yang bekerja di dalam kita. Sehingga kalau orang mengatakan kita sesat, kita itu bisa dengan tenang gitu loh. Menghadapinya. Menghadapi orang-orang yang menolak kita gitu. Kita bisa dengan tetap tenang karena apa? Dengan jelas kita mengingat bagaimana dulu Yesus sendiri pun mengalami kesendirian. Bukan hanya kesendirian karena ini ya, dia punya murid-murid yang lain. Tapi dia merasa kesendirian. Coba, gimana coba? Di puncak penderitaannya, saudara, dia ngajak muridnya berdoa, itu ngantuk loh. Itu di puncak penderitaannya. Bayangkan orang yang mengerti dia, mau mendengarkan dia, adalah perempuan yang berdosa. Perempuan. Betapa sendirinya dia. Kalau kita dengan sebanyak ini, saudara, kan sudah lebih dari murid Tuhan kan? Kita semua sedang melanjutkan kehidupan para murid itu, saudara. Dengan apa, saudara? Dengan firman yang dia sampaikan kepada kita. Tuhan yang kita lihat itu benar-benar dia nyatakan jelas sekali. Makin lama makin jelas sekali, sejelas-jelasnya. Gimana nggak jelas orang dia hidup di dalam kita? Gimana nggak jelas? Kita merasakan perubahan hidup kita. Kita merasakan ketenangan, damai sejahtera. Kita nggak takut kena virus apapun. Kita nggak takut mati. Bahkan kita rela kehilangan nyawa kita. Kita bebas dari ambisi kita, saudara. Bebas dari segalanya. Nggak ada yang mau kita kejar. Tetapi, saudara, justru ketika tidak ada yang kita kejar, dia berikan panggilan yang lebih tinggi bangsa-bangsa. Daniel gak pernah terpikir bahwa suatu saat dia itu akan menjadi penasehat di 4 raja. Dulu dia itu dibuang. Bayangkan, saudara, bagaimana terpisah dengan orang tuanya. Ketika itu harus dibawa ke Babel, saudara. Gimana coba? Gelapnya dunia ini. Karena umur mereka masih 15. Saya jadi ingat bagaimana kami menipu Nael gitu. Begitu dia lihat bapaknya nggak ada lagi, mamanya nggak ada lagi di gereja gitu. Awal-awalnya itu nangis terus, tapi sekarang nggak lagi. Dengan cepat dia berubah. Tapi besok paginya, minggu pagi itu, sudah datang bapaknya, haleluya. Itu dibawa ke rumah Tuhan 1 hari loh. Kalau Jelita, wah Jelita sudah enjoy dia, maunya dia kesini terus aja gitu. Dia slow aja, saudara. Mungkin pas mau tidurnya aja gitu ya. Dia tidur di samping abangnya gitu. Enjoy aja dia tidur.
Bayangkan Daniel, saudara. Dan dengan teman-teman sebayanya dulu. Dibawa ke Babel, saudara. Sebagai tawanan. Tapi saudara, bayangkan bisa dilindungi Tuhan di kerajaan Babel itu. Bahkan mereka bisa, harusnya mereka itu harus makan makanan yang bergizi menurut orang-orang pintar Babel. Tapi mereka bisa memilih tidak mau menajiskan tubuhnya dengan santapan raja. Kok bisa? Aduh, nanti kami dimarahin, takut. Penjaganya itu takut. Jadi mereka yang akan dihukum. Dia bilang nego. Buat 10 hari perbandingan katanya. Kasih kami makan sayur aja. Karena apa? Taurat begitu kuat di dalam dia, saudara. Di dalam Daniel itu, saudara. Kuat sekali, saudara. Menjaga dirinya. Tidak mau menajiskan dirinya. Coba Tuhan lindungi dia. Saudara, perlindungan semacam itulah yang kita peroleh ketika kita akan melewati masa-masa genting di depan kita. Bagi dunia itu genting, saudara. Bagi kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itulah sebabnya katanya, sujudlah di bawah kakinya, ciumlah kakinya dengan gemetar, katanya. Itu, saudara, adalah satu penghormatan gitu loh. Sampai bisa mencium itu, saudara, sampai bisa itu karena kita itu benar-benar tadinya kita sudah mati. Tapi kita bisa hidup. Lewat usia, saudara, semua orang akan mati 70, 80 menurut usia. Tapi dia bilang, dia taruh, dia beritahu setiap hari dalam hati kita, kamu tidak akan mati selama-lamanya. Pengertian tidak mati selama-lamanya dijelaskan begitu gamblang kepada kita setiap hari, setiap hari, setiap hari dijelaskan. Ketika kita berhadapan dengan masalah kita, dengan orang-orang di dunia ini yang kita lihat setiap hari yang menjengkelkan kita, Tuhan hibur kita. Begitu kita pandang ke atas, kita ingat Tuhan. Oh, sedetik pun dia gak pernah meninggalkan kita. Dan kalaupun dia itu meninggalkan kita, itu hanya sekilas saja. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Setelah itu, kepadamu kuserahkan. Kan hanya sesaat saja dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Itulah kebenaran. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Berarti semua kita disertai oleh dia. Pengertian-pengertian itu terus dinyatakan kepada kita. Itulah perlindungan kita, saudara. Kan yang paling ditakutkan orang kan mati. Kehilangan nyawa. Makanya orang sampai sekarang itu masih ketat-ketat sekali, saudara, pakai maskernya, saudara. Kalau saudara ibadah di tempat lain, saudara, itu masih ketat sekali maskernya. Masih ketat. Walaupun presiden sudah mengeluarkan fatwa, sudah melonggarkan itu. Nggak ada. Itu masih dianggap kayak ceritanya Bu Rahel di kompleknya itu. Curiga gitu. Kita dari awal kita nggak pakai di gereja kita, sehingga orang baru yang datang yang pakai masker ketat harus membuka dengan sendirinya. Karena saya punya pengalaman yang di sana, kalau saya nanti suruh lepas gitu tersinggung pula. Tapi dengan sendirinya harusnya lepas sendiri. Karena apa? Malu sendiri. Hanya mereka yang punya pakai masker dengan ketat. Saudara, tak perlu
perlu kita omongin pun, Tuhan itu nyata di dalam kita. Dan orang bisa melihatnya. Itulah sorga. Bahkan kita bisa melihat Tuhan di orang mungkin yang menurut dunia ini. Itulah sorga, saudara. Itulah masa penaklukan. Haleluya. Nanti bisa kita lanjut lagi, saudara. Ibadah kita nanti jam 10 ya. Semangat semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah. Makasih kami bersuka cita bersama-sama boleh menikmati Engkau. Engkau ada di antara kami, bahkan hidup di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan.